Manusia itu kadang berpikir gini loh, lu butuh jam mahal, mobil mewah, rumah gede. Padahal yang sebenarnya bukan itu yang lu butuh. Yang lo pengen tuh respect. Iya. Yang lo pikir, yang lo pikir respect itu bakal datang dari barang-barang itu. Iya. Oke? Iya. Which is nggak ada yang lebih peduli tentang hal itu dibandingin diri lo sendiri. Kayak lo lagi naik Ferrari, orang akan kayak wow mobilnya keren banget gitu. Orang juga nggak give a damn sama siapa yang nyetir gitu segala macam. Iya. Lo yang lebih peduli sama barang, possession itu, kepemilikan itu. Nah, saat lo sadar itu, lo harus hati-hati. Kalau emang respect yang lo pengen dan admiration yang lo pengen, respect sama puji-pujian itu yang lo pengen, hati-hati. Karena kalau itu yang jadi sesuatu yang fundamental dalam hidup lo akan ngedapetin itu, lo akan pengen ngedapetin itu dengan cara apapun. Oke. Nah, padahal sebenarnya menurut gue kebaikan, kerendahan hati, sama yang namanya empati, itu yang bakal ngedatengin respect buat lo, terutama respect dari orang-orang yang lo harapkan lo pengen di respect sama dia. Pasti pernah lihat kan? Mobil mewah, kinclong lewat di depan kita. Dan otak kita tuh langsung klik, mikir macam-macam. Kita langsung bikin asumsi soal orang yang nyetir. Tapi, pernah kepikiran nggak sih? Gimana kalau semua asumsi kita itu salah total? Oke, coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Waktu ada mobil Ferrari atau Rolls-Royce berhenti pas di sebelah kamu, apa sih yang langsung kepikiran soal pengemudinya? Kemungkinan besar langsung mikirnya gini kan, wah orang ini pasti pinter, pasti kaya raya, seleranya oke banget. Kita mikir dia ini udah berhasil dalam hidup, punya kehidupan yang mungkin kita idam-idamkan. Dan ya itu sinyal yang emang pengen mereka kirim. Tapi pertanyaannya adalah, beneran nggak sih orang lain mikir gitu soal orang yang dibalik kemudi? Nah, ini dia inti dari pembahasan kita kali ini. Pesan yang kita coba kirim lewat barang-barang mahal, nyampe nggak sih sebenarnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Kita masuk ke bagian pertama, paradoks tempat parkir. Kedengarannya agak aneh ya, tapi percaya deh, ide utamanya ini justru datang dari pengamatan yang super simple. Di sebuah tempat di mana mobil-mobil paling mewah di dunia ngumpul setiap hari. Coba bayangin ya, kamu kerja sebagai valet di sebuah hotel super mewah di Los Angeles. Tiap hari yang kamu lihat itu Ferrari, Lamborghini, ya mobil-mobil impian gitulah. Nah, penulis di balik ide yang lagi kita bedah ini beneran ngalamin itu. Dan pengalaman ini ngasih dia sudut pandang yang, wah unik banget soal kekayaan. Dia juga sama kayak mungkin kebanyakan dari kita punya impian buat punya mobil kayak gitu. Kenapa? Ya buat ngasih sinyal ke dunia. Weh, gue udah berhasil nih. Sinyal kalau dia itu pinter, kaya, dan penting. Pokoknya sinyal kesuksesan yang jelas banget. Nah, disinilah letak salah paham terbesarnya. Si pengemudi mikir, wah semua orang pasti lagi liatin gue, kagum sama kesuksesan gue. Tapi kenyataannya, orang yang lihat tuh hampir nggak peduli sama pengemudinya. Mereka malah ngebayangin diri mereka sendiri di balik setir itu, mikirin betapa kerennya mereka kalau punya mobil itu. Inilah inti dari paradoks tempat parkir. Oke, jadi kenapa bisa begini? Kenapa barang mahal malah bikin pemiliknya seolah-olah nggak kelihatan? Nah, sekarang kita masuk ke sisi psikologinya dan ini jujur menarik banget. Ternyata, ini semua ada hubungannya sama cara otak kita memproses rasa kagum. Ini dia definisinya, kita sebut paradoks kekaguman. Jadi orang beli barang-barang mewah buat dapat kekaguman, tapi orang yang lihat mereka tuh nggak mengagumi si pemiliknya. Mereka malah jadiin barang itu sebagai patokan buat keinginan mereka sendiri. Ada semacam putus koneksi gitu. Ironis banget ya kan? Kamu ngeluarin uang banyak banget biar jadi pusat perhatian, tapi malah jadi bagian yang paling nggak kelihatan dari situ. Yang jadi bintangnya itu ya mobilnya, bukan kamu. Dan ini tuh nggak berlaku buat mobil doang. Coba pikirin deh, rumah super gede, perhiasan yang bling-bling, atau baju-baju desainer. Polanya sama persis. Orang mungkin kagum sama rumahnya.
tapi mereka jarang banget mikirin, wah pemiliknya hebat ya. Enggak, mereka mikir, andai gue punya rumah kayak gitu. Nah, disinilah ceritanya jadi lebih dari sekedar pengamatan psikologis. Ini jadi sesuatu yang jauh lebih personal dan dalam, sebuah pesan dari seorang ayah untuk anaknya. Si penulis ini nulis surat buat anaknya. Dia mau jelasin apa sih keinginan sejati yang tersembunyi di balik hasrat kita buat punya barang-barang mahal. Sebuah pelajaran penting yang sering banget kita, orang dewasa, lupain. Dan kutipan dari suratnya ini, wah bener-bener ngena banget. Yang kamu inginkan itu rasa hormat dan kekaguman dari orang lain, dan kamu pikir barang-barang mahal akan mendatangkannya. Padahal jarang sekali. Jadi yang kita kejar itu sebenarnya bukan Ferrarinya, tapi rasa hormat dan kagum yang kita kira bakal datang barengan sama mobil itu. Dan ini angka yang penting banget. 0. Ini adalah jumlah orang yang beneran bakal kagum sama kamu cuma karena barang yang kamu punya. 0 besar. Mereka mungkin pengen barangmu, tapi mereka nggak beneran kagum sama kamu. Oke, jadi kalau mobil mewah dan rumah gede itu bukan cara yang efektif buat dapetin kekaguman, terus gimana dong cara yang benar? Nah ternyata jawabannya jauh lebih sederhana. Penting buat dicatat ya, ini bukan berarti jadi kaya itu jelek, sama sekali bukan. Poinnya adalah, kekayaan itu alat yang gak efisien buat dapetin rasa hormat yang tulus. Ibaratnya salah pakai alat lah. Jadi, langkahnya sebenarnya logis banget. Pertama, kita harus sadar dulu tujuan kita yang sebenarnya itu rasa hormat, bukan barangnya. Kedua, kita harus menerima kenyataan kalau pamer harta itu seringkali malah jadi bumerang. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita mulai deh pilih sinyal lain yang jauh lebih efektif. Terus apa dong yang beneran bisa bikin orang hormat? Ternyata hal-hal yang justru nggak bisa dibeli. Kayak kerendahan hati, kebaikan, dan empati. Sifat-sifat ini sinyal yang jauh lebih kuat tentang siapa kamu sebenarnya. Pada akhirnya, kesimpulannya cuma satu. Kualitas-kualitas kayak gini bakal ngasih kamu rasa hormat yang jauh lebih besar daripada tenaga kuda mobil manapun. Rasa hormat yang tulus itu datangnya bukan dari apa yang kamu parkir di garasi, tapi dari siapa kamu sebagai manusia. Jadi, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan buat direnungin. Tiap hari, kita semua ngirim sinyal ke dunia tentang siapa diri kita. Nah, kalau bukan barang-barang mewah, sinyal apa sih yang bakal jadi andalan kamu? Coba deh dipikirin. Okay. Financial freedom itu bukan lu bawa mobil apa. Financial freedom itu even though lu gak bawa mobil bagus, hidup lu tenang dan gak perlu ada yang tahu. Oke. Itu freedom. Kalau lu kaya tapi lu masih butuh orang lihat lu, di mana freedomnya? Oke. Nggak freedom, Pak. Freedom itu adalah ketika you know by yourself, you are rich enough, your life is happy, itu freedom. Lu tidak attach sama validasi di sekitar lu. Tapi selama lu masih attach, mau lu bilang lu punya 1 triliun, lu kere, Pak. Lu nggak freedom. Kenapa? Berarti kalau besok orang ngatain lu keganggu dong. Oke. Lu bawa apa? Mobil mewah banget. Tiba-tiba orang, mobil begitu doang. Marah dong, tersinggung, pride-nya kesenggol. Buat gua, lu udah kaya begitu, emosi lu nggak stabil, bodoh ngapain? Harusnya semakin lu kaya, emosi lu semakin tenang. Orang cukup kok. Orang lapar berisik boleh. Orang kenyang harusnya tenang. Mau kaya beneran sama mau kelihatan kaya itu harus bayar harga salah satu. Kalau lu mau kaya beneran, lu harus tahan diri lu nggak kelihatan kaya. Kenapa? Karena setiap opsi yang lu pakai buat bikin diri lu kelihatan kaya akan menghambat diri lu untuk bertambah kaya. Kan uangnya sama nih. Uang sama, 200 juta nganggur. Beli mobil atau taruh obligasi. Oh, tapi kan kok obligasi cuma sekian persen. Maksud gua ini diparkirin adalah biarpun ini berkembangnya sekian persen, kalau ada peluangnya, lu bisa ambil. Misal gue ketemu lu, Bill, gue liat karakter lu bagus, ikut gue kerja yuk. Wah, lu gak punya tabungan, lu gak berani, Pak. Tapi kalau lu punya 200-300 juta nih, lu mikir, ya udah deh, ini peluang. Daripada gak ikut Theo, mending gue coba ikut Theo, gue gaspol. Ya udah Teh, gue ikut lu. Gak apa-apa, gue masih punya di rekening 50 juta deh, buat hidup 6 bulan misalnya. Safety net punya ya. Ada safety net. Lu bisa ambil peluang itu dengan resiko yang terukur, lu masih hidup. Tapi kalau rekening lu 0, ikut gua, berkembang lu mati, nggak berkembang lu mati juga. Lu nggak bisa ambil opsi, Pak. Kalau tidak punya kekayaan atau uang nganggur. Itu kenapa gua bawel banget tentang likuiditas.